saya Zuliasa Mustomi. Saya adalah mahasiswa dari IAIN Pontianak. Saya merupakan orang yang mungkin peduli dengan HAM sejak saya SMA. Sudah mulai belajar tentang HAM. Baik, terima kasih. Langsung saja ya, kita masuk ke pertanyaannya. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan. Mengapa banyak terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia? Itu penyebabnya apa ya? Sebelum kita tahu kenapa banyak terjadi pelanggaran HAM, nah kita harus tahu dulu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia, yang mana HAM dimiliki manusia dari lahir sampai dia meninggal. Hak asasi manusia ini hak asasi manusia ini pokoknya semua manusia ini punya hak untuk melakukan apa saja. Namun salah satu batas HAM seseorang adalah HAM orang lain. Misalnya kita berhak untuk tiduran di jalan, kita punya HAM untuk itu. Tapi orang juga punya hak untuk perjalannya tanpa kendala gitu, misalnya. Itu kenapa banyak terjadi pelanggaran HAM di dunia, Mas. Itu karena orang itu melanggar batas dari HAM itu. Mengerti? Terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya lagi, apakah pelanggaran HAM dapat dihentikan? Kalau kita bicara tentang pemberhentian HAM, pelanggaran HAM, tentu tidak bisa, karena pelanggaran HAM itu yang paling kecilnya misalnya kita mau makan, terus ada teman kita yang berpuasa, kita berhak makan, orang itu berhak untuk tidak melihat makanan saat dia berpuasa. Itu yang misalnya kita makan depan dia, itu salah satu bentuk pelanggaran HAM sekecil itu. Nah, ketika seorang berbicara HAM bisa diberhentikan atau tidak, tentu saja tidak bisa, karena masih bersangkutan dengan hal-hal sekecil itu. Akan sangat susah. HAM yang tidak bisa dihentikan. Pelanggaran HAM akan selalu tetap ada, baik yang besar maupun yang sekecil itu. Nah, lanjut ya, pertanyaan kita itu, apakah pelanggaran HAM mengandung dampak positif bagi orang lain? Tergantung apakah ini untuk si korban atau si pelaku. Dua-duanya. Kalau untuk si korban mungkin ya, ketika haknya dilanggar, terus dia bisa belajar sesuatu dari itu. Segala sesuatunya pasti memiliki dampak positif dan negatif. Tapi untuk pelanggaran HAM, misalnya kita mau makan misalnya, terus makanan kita diambil, itu kan salah satu pelanggaran HAM, diambil orang lain. Nah, mungkin kita belajar untuk mungkin kita tidak naruh makanan kita sembarangan gitu. Nah, itu mungkin salah satu dampak positifnya. Kalau untuk pelaku, melanggar HAM itu sudah tentu perbuatan yang negatif. Jadi, tapi pasti segala sesuatunya pasti memiliki dampak positif. Tergantung bagaimana cara dia memandangnya itu. Gitu ya. Ya, apakah kita dapat belajar dari pelanggaran yang telah dilakukan baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri? Kalau kita pelanggaran HAM ini dalam ruang lingkup besar atau kecil? Tadi pertanyaan apa? Apakah kita dapat belajar dari pelanggaran yang telah dilakukan baik untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri? Tentu saat kita melakukan pelanggaran HAM dan kita misalnya sudah tertegur, misalnya kita ada yang misalnya ditangkap polisi atau ada yang misalnya dikucilkan dari masyarakat,
itu tentu kita bisa belajar dari situ untuk menghargai hak asasi orang lain dan menghargai hak asasi kita sendiri. Apakah kita pernah melanggar HAM orang lain? Tentu karena ya saya bilang tadi karena HAM kita ini kan tidak terbatas kecuali terbatas oleh hak asasi orang lain. Nah, ketika kita melakukan hak HAM kita, mungkin secara tidak sadar ada hak orang lain yang kita langgar. Maka dari itu mungkin kita tidak tahu atau kita memang sudah tahu kita pernah melakukan atau tidak. Sebab misalnya kita kebut-kebutan di jalan, kita kan merasa itu kita berhak untuk ngebut-ngebutan, tapi kan orang merasa dia pengen aman di jalan gitu misalnya. Itu kan salah satu pelanggaran HAM juga, kecil itu. Masih kita Apakah orang yang melanggar HAM dapat kita salahkan apabila orang tersebut tak mengetahui apa itu HAM? Untuk salah menyalahkan itu bentuknya subjektif, masih abu-abu. Ketika orang tidak tahu dia melanggar HAM, apakah kita boleh untuk menyalahkan? Mungkin boleh, mungkin tidak, masih abu-abu. Soalnya kita misalnya orang melanggar HAM, hak kita nih, kita mungkin secara manusia kita menyalahkan dia, itu tidak apa-apa, saya tidak bilang salah. Tapi bisa jadi dia melakukan itu ada sesuatu hal yang untuk hak dia juga, jadi sifatnya masih abu-abu. Apakah kita boleh atau tidak? Seharusnya pertanyaan bukan boleh atau tidak, apakah kita mau atau tidak gitu. Itu tergantung pada orangnya karena bentuknya masih abu-abu. Nah, apakah Anda dapat memaafkan orang yang melanggar HAM? Misalnya ada orang yang tidak sengaja melakukan pelanggaran HAM terhadap abang, jadi abang apakah memaafkannya atau gimana? tergantung pelanggarannya. Kalau misalnya pelanggaran kecil kayak ngebut-ngebutan di jalan, mungkin akan saya maafkan. Kalau misalnya pelanggarannya sudah besar seperti membunuh anggota keluarga saya, misalkan kayak susah, itu prosesnya sudah hukum sudah. Jadi tergantung apa pelanggaran yang dilakukannya. Dan terakhir, apakah sebuah hukuman cukup untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran HAM? Saya rasa negara ini negara hukum. Apa yang sudah dibuat oleh pakar-pakar hukum itu sudah pasti pas untuk di negara ini. Saya misalnya gini deh,